Nah, di sini ada bendera Kamboja. Nah, seperti itu benderanya, dan di sini ada lambang Kamboja. Oke, nah nama resmi dari Kamboja adalah Republik Rakyat Kampuchea. Nah, ibu kotanya adalah Phnom Penh. Dan bentuk pemerintahannya adalah Republik Komunis. Kepala negaranya yaitu presiden. Dan di sini ada kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Hari kemerdekaannya di tanggal 9 November 1953 dan lagu kebangsaannya adalah Nokorich. Nah, mata uangnya juga di sini ada RIF. Dan maskapai penerbangannya adalah Royal Khmer Airlines. Dan dijulukan oleh Land of Khmer atau Tanah Kedamaian. Pernah dijuluki juga sebelumnya, yaitu Hell on Earth atau neraka dunia. Oke, di sini ada globe atau peta dunianya Kamboja. Nah, ini yang tengah teman-teman, Kamboja tuh. Oke. Nah, ini udah. Nah, lihat ada lambang Kamboja bersinar dan menarik perhatian. Nah, Kamboja mantap well. Oke. Nah, di sini ada luas wilayahnya yaitu 181,35 ribu kilometer persegi. Nah, letak geografisnya atau batas wilayah, di sebelah kanan ada negara Vietnam. Nah, dan di atas bagian kanan ada negara Laos, dan di atas sebelah kiri ada negara Thailand. Nah, di sini ada batas baratnya ada negara Thailand, dan batas selatannya ada Teluk Siam dan Laut Cina Selatan. Oke. Di sini ada letak astronomis. Nah, di sini ada 102 derajat bujur timur dan 108 derajat bujur timur, 10 derajat lintang utara dan 15 derajat lintang utara. Perang Kamboja, terutama Perang Saudara Kamboja yang berlangsung dari 1967 hingga 1975, memiliki latar belakang yang dipengaruhi oleh ketidakstabilan politik internal dan dinamika geopolitik regional. Pada saat itu, Kamboja baru saja merdeka dari penjajahan Prancis pada tahun 1953, tetapi negara tersebut belum memiliki stabilitas politik yang kokoh. Pangeran Norodom Sihanouk memimpin negara itu dengan kebijakan netralitas, terutama terkait dengan konflik yang sedang berlangsung di Vietnam dan kawasan Indochina yang lebih luas. Namun, posisinya mulai goyah karena berbagai ketegangan politik di dalam negeri. Di satu sisi, ada kelompok komunis yang dipimpin oleh Khmer Merah di bawah Pol Pot yang mulai memperluas pengaruh mereka di pedesaan Kamboja. Di sisi lain, faksi-faksi konservatif dan pro-barat juga bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Ketegangan semakin meningkat karena Kamboja terjebak dalam konflik perang dingin di antara blok barat dan blok komunis. Amerika Serikat yang terlibat dalam Perang Vietnam juga mempengaruhi situasi Kamboja, terutama ketika mereka meluncurkan serangan udara terhadap Vietnam Utara yang bersembunyi di perbatasan Kamboja. Hal ini semakin memperlemah pemerintahan Sihanouk. Pada tahun 1970, terjadi kudeta yang menggulingkan Sihanouk dari kekuasaan yang dipimpin oleh Jenderal Lon Nol yang mendirikan Republik Khmer. Kudeta ini memicu ketidakstabilan lebih lanjut, menyebabkan perang saudara antara pemerintah Lon Nol yang didukung Amerika Serikat melawan Khmer Merah yang didukung oleh Vietnam Utara dan Cina. Pada akhirnya, pada tahun 1975, Khmer Merah berhasil menguasai Kamboja dan memulai rezim brutal mereka di bawah Pol Pot. Perang ini juga merupakan bagian dari rangkaian konflik yang lebih luas di Asia Tenggara, di mana Kamboja menjadi medan pertempuran dalam persaingan kekuatan antara negara-negara besar seperti era Perang Dingin.
Ketidakstabilan politik, pengaruh asing, serta kebangkitan ideologi komunis di wilayah tersebut menjadi faktor utama yang melatar belakangi terjadinya perang ini. Pertama, kemerdekaan dan netralitas tahun 1953. Kamboja merdeka dari Prancis pada tahun 1953 di bawah kepemimpinan Pangeran Norodom Sihanouk. Sihanouk berusaha menjaga Kamboja tetap netral di tengah Perang Dingin, tetapi pengaruh blok-blok besar sulit dihindari. 2. Perang Vietnam dan dampaknya. Konflik di Vietnam berdampak langsung pada Kamboja. Vietnam Utara menggunakan wilayah Kamboja sebagai rute suplai atau Ho Chi Minh Trail untuk mendukung Viet Cong di Vietnam Selatan. Hal ini menarik perhatian Amerika Serikat yang pada akhirnya melakukan serangan ke wilayah Kamboja untuk menghancurkan jalur suplai komunis. 3. Kudeta Lon Nol. Pada tahun 1970, Jenderal Lon Nol menggulingkan Sihanouk dan mendirikan pemerintahan Republik Khmer yang pro-Amerika. Kudeta ini membuat Kamboja semakin terlibat dalam konflik Perang Dingin, karena pemerintah Lon Nol secara aktif melawan kelompok komunis Khmer Merah yang didukung Tiongkok dan Vietnam Utara. 4. Naiknya Khmer Merah. Pada tahun 1975, Khmer Merah yang dipimpin Pol Pot berhasil menguasai Kamboja, membentuk negara komunis yang mendapat dukungan dari Tiongkok. Pemerintahan Pol Pot membawa bencana kemanusiaan besar dan menimbulkan ketegangan baru dengan Vietnam. 5. Invasi Vietnam. Vietnam yang didukung Uni Soviet menginvasi Kamboja pada tahun 1978, menggulingkan Khmer Merah dan membentuk pemerintahan pro-Soviet. Ini semakin memperdalam konflik antara blok-blok besar di wilayah Kamboja. Pada tahun 1955, Sihanouk diangkat sebagai kepala pemerintahan Kamboja. Pada masa pemerintahannya, Sihanouk menerapkan dan mendominasi sistem demokrasi parlementer Kamboja. Ia juga menciptakan ideologi sosialisme Buddha sebagai ideologi nasional. Konflik pada masa Sihanouk bermula saat ia menjalin kedekatan dengan negara-negara komunis seperti Vietnam Utara dan Cina. Selain itu, Sihanouk juga menolak bantuan dan memutuskan hubungan diplomasi dengan Amerika Serikat pada tahun 1963. Kebijakan tersebut menimbulkan kekecewaan golongan oposisi di Kamboja. Pada perkembangannya, konflik semakin meruncing ketika rezim Sihanouk melakukan korupsi dan pemberontakan yang menimbulkan permasalahan ekonomi di Kamboja. Hal tersebut menimbulkan pemberontakan dari Khmer Merah di bawah pimpinan Lon Nol. Pada tahun 1970, Lon Nol berhasil menguasai pedesaan dan melakukan kudeta terhadap rezim Sihanouk. Selanjutnya, Lon Nol mendirikan Republik Khmer dengan dukungan dari Amerika Serikat. Pendirian Republik Khmer dengan dukungan Amerika Serikat memicu konflik baru di Kamboja. Golongan Khmer Merah Revolusioner pimpinan Pol Pot melakukan upaya kudeta terhadap Lon Nol pada tahun 1975. Pasukan revolusioner dapat menguasai Phnom Penh dan menjatuhkan kekuasaan Lon Nol pada bulan April 1975. Selanjutnya, Pol Pot mendirikan negara demokratik Kamboja yang bercorak otoriter militeristik. Rezim Demokratik Kamboja pimpinan Pol Pot mulai berkuasa pada tahun 1975. Pol Pot menerapkan ideologi komunis Maois di Kamboja selama 4 tahun pemerintahannya. Rezim Pol Pot melaksanakan pemerintahan secara otoriter dan ekstrim. Selama 4 tahun kepemimpinan Pol Pot, terjadi genosida yang menimbulkan jutaan korban jiwa dari masyarakat Kamboja. Selain itu, terjadi kelaparan massal dan wabah penyakit malaria yang berakar dari blunder kebijakan agraria Pol Pot. Krisis yang terjadi pada rezim Pol Pot menimbulkan perlawanan dari aktivis revolusioner Heng Samrin dan Hun Sen. Mereka membuat Front Bersatu Kampuchean untuk Keselamatan Nasional yang mengorganisir perlawanan terhadap rezim Pol Pot. Pada 7 Januari 1979, melancarkan serangan terhadap Pol Pot dengan bantuan dari Vietnam. Serangan gabungan tersebut berhasil menggulingkan rezim Pol Pot dan pasukan Khmer Merah di Kamboja. Perang ini dimulai dengan invasi dan penduduk Vietnam terhadap Kamboja, pelengseran rezim Khmer Merah dari kekuasaan dan berakhirnya genosida Kamboja. Perang ini dimulai dengan kekhawatiran demokratik Kampuchea
yang pada saat itu di bawah pimpinan Pol Pot akan meluasnya pengaruh Vietnam setelah kemenangan Vietnam pada Perang Vietnam. Kekhawatiran ini didasarkan atas keinginan Vietnam untuk menyatukan kawasan Indochina dalam suatu negara di bawah kekuasaan Vietnam. Di bawah kekhawatiran tersebut, Demokratik Kampuchea melancarkan aksinya untuk menetralisir tentara Vietnam di sekitar perbatasan Vietnam-Kamboja. Atas aksinya, Vietnam membalas dengan melancarkan invasi melawan Demokratik Kampuchea yang menyebabkan keruntuhan Demokratik Kampuchea yang kemudian diganti oleh negara boneka Vietnam Republik Rakyat Kamboja. Pendudukan Vietnam berakhir setelah tekanan internasional serta reformasi politik Vietnam. Tentara Vietnam terakhir keluar Kamboja pada tahun 1992. Selama periode ini, sisa-sisa Khmer sama dengan faksi-faksi lainnya yang menentang pemerintahan pro-Vietnam terus melakukan perang gerilya. Konflik ini berlarut-larut selama lebih dari 1 dekade. Komunitas internasional termasuk PBB berusaha mencari solusi damai untuk mengakhiri konflik ini. Pada tahun 1991, disepakati perjanjian perdamaian Paris yang mengakhiri perang. Pada tahun 1993, Kamboja menggelar pemilu yang diawasi oleh PBB. Norodom Sihanouk kembali sebagai raja, dan proses demokratisasi dimulai. Namun, stabilitas politik Kamboja masih terganggu oleh ketegangan internal dan pengaruh mantan anggota Khmer Merah yang masih memiliki kekuatan di beberapa daerah. Perang Kamboja membuat masalah di perbatasan negara-negara seperti Vietnam, Laos, dan Thailand. Karena konflik ini, mereka terlibat perselisihan yang memperburuk hubungan antar negara. Setiap negara ingin mempertahankan wilayahnya, sehingga hubungan diplomatik di antara mereka menjadi tegang. Perang ini membuat negara-negara di Asia Tenggara merasa terancam. Negara-negara ASEAN khawatir konflik ini akan meluas dan menyebabkan banyak pengungsi yang datang ke negara tetangga. Selain itu, ada kekuatan militer dari luar yang ikut terlibat, sehingga keamanan dan situasi politik di Asia Tenggara menjadi rumit. Saat perang berlangsung, ada kelompok yang disebut Khmer Merah yang melakukan kekejaman yang sangat amat besar. Mereka membunuh banyak warga Kamboja, membuat jutaan orang tewas karena eksekusi, kelaparan, dan kerja paksa. Peristiwa ini meninggalkan trauma bagi masyarakat Kamboja dan menghancurkan kehidupan sosial mereka. Akibatnya, generasi berikutnya harus menghadapi dampak psikologis yang mendalam. Selain itu, perang ini juga menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur di Kamboja, seperti jalan raya, jembatan, rumah sakit, dan sekolah. Negara ini mengalami keterpurukan ekonomi karena sulit untuk membangun kembali semua yang hancur. Butuh waktu bertahun-tahun bagi Kamboja untuk pulih dan maju kembali. Peran Indonesia dalam konflik Kamboja. Indonesia berperan penting dalam Perang Dingin di Kamboja dengan berbagai cara. Di antaranya, 1. Indonesia membuat atau mengeluarkan statement politik Indonesia luar negeri sesuai Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4. Bebas aktif. Bebas artinya tidak memihak blok barat ataupun Amerika ataupun Uni Soviet. Aktif, Indonesia aktif dalam menyuarakan perdamaian dunia. 2. Gerakan non-blok. Menginisiasi gerakan non-blok di wilayah Asia Tenggara, mengajak negara-negara Asia yang baru merdeka maupun yang belum merdeka untuk tidak memihak kepada Amerika Serikat maupun ke Uni Soviet. Pasukan penjaga perdamaian. Indonesia mengirimkan pasukan kontingen Garuda 12A sampai 12D untuk menjaga transisi pemerintahan di Kamboja.
4. Konferensi Jakarta. Pada tahun 1970, pemerintah Indonesia melalui Menlu Adam Malik mengadakan konferensi internasional untuk membahas penyelesaian masalah Kamboja. 5. Kamboja adalah negara yang berkembang seperti Indonesia. Sama halnya Indonesia dengan Kamboja pernah dijajah oleh negara Eropa, sehingga saat melihat Kamboja masih berpengaruh dengan negara Barat, Indonesia tidak tinggal diam. Indonesia sering mengupayakan perdamaian Kamboja, supaya tidak ada lagi genosida Kamboja, sekitar tahun 1977. 6. Jakarta Informal Meeting (JIM). Indonesia menjadi mediator dalam perundingan perdamaian antara Kamboja dan Vietnam yang diadakan sebanyak 2 kali, yaitu pada Juli 1987 dan Februari 1989. JIM pertama berhasil mencapai kesepakatan penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja dan gencatan senjata. 7. Perjanjian Paris. Indonesia mengupayakan atau berusaha mengupayakan perdamaian dengan diadakannya perjanjian yang nantinya diberi nama Konferensi Paris 1991. Indonesia melanjutkan upaya penyelesaian konflik dengan Perjanjian Paris atau Paris Peace Agreement yang disetujui oleh 19 negara termasuk Kamboja dan Vietnam. Perjanjian ini menandai berakhirnya perang antara Vietnam dan Kamboja.